Bismillahirrahmanirrahim. Di materi pertama ini kita akan belajar mengenal area kerja Photoshop, yang mana dalam area kerja Photoshop itu ada menu bar. Menu bar ini berisi perintah utama untuk membuka file, save, mengubah ukuran gambar, filter, dan lain-lain. Di dalam menu bar ini ada file, ada edit, ada image, layer, select, filter, analysis, view, window, dan help. Yang kedua yaitu menu option. Menu option ini berisi pilihan dari tool yang Anda pilih. Misalnya dipilih kuas. Nah, di sini ukuran diameter kuas brush ada di sini. Ini bisa diganti, bisa dipilih seperti ini. Ukurannya ada di sini, diameternya, terus modelnya, ada yang hardness-nya tinggi, ada yang bisa direndahkan seperti ini. Dan selanjutnya yaitu di sini ada menu toolbox. Menu toolbox ini berisi tool untuk menyeleksi dan memodifikasi gambar. Seperti ini, move tool, terus ada lasso, magnetic lasso, magic wand tool, dan sebagainya. Ada crop, dan mewarnai juga bisa di sini menggunakan gradient tool, paint bucket tool. Bisa juga membuat teks. Ada tipe teks di sini, horizontal, vertikal, horizontal, tipe mask tool, dan sebagainya. Bisa juga membuat garis. Kita bisa memodifikasi apa saja yang ingin kita buat melalui toolbox ini. Selanjutnya yaitu gambar. Gambar di sini menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit. Contoh, kita buka gambar. Nah, seperti ini. Ini disebut gambar. Dan ini adalah batasan kanvasnya. Bisa dilihat di sini. Canvas size. Nah, ini jika dirubah maka kanvasnya akan juga menjadi lebar. Kita bisa menyesuaikan ini dengan menggunakan Ctrl N. Terus kita menggunakan default size saja ya, karena ini sudah pilihannya dari Photoshop, sudah ada. Jika kita ingin membuat default size yang lain yang berbeda, kita bisa merubah di sini, merubah width-nya, height-nya, terus kita bisa simpan preset dan bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka di sini sudah ada seperti ini. Baiklah, kita menggunakan default size yang sudah ada di Photoshop. Untuk memindahkan gambar ini, kita bisa menarik seperti ini. Ini sudah bisa menduplikat gambar. Kita sesuaikan dengan menggunakan show transform ini. Tekan shift, lalu kita pindahkan kursor ke pojok ini, lalu tarik ke dalam seperti ini. Ini akan membuat
gambar tetap pada bentuk semula, jadi tidak miring dan sebagainya. Ini untuk menampilkan ini, show ini, ini show transform control ini untuk menampilkan garis pinggir ini. Ini untuk auto selectnya. Jika tidak ada ini, maka tidak bisa kita edit. Seperti itu, cuman bisa memindah. Itu fungsinya show transform control. Untuk memindahkan menduplikat foto atau gambar ini, kita bisa menggunakan menggeser seperti tadi, atau kita bisa menggunakan Ctrl J, seperti ini, Ctrl J. Ini sudah menjadi dua, kita sudah mengcopy, dan di sini sudah bisa kita geser seperti ini. Ini cara simple untuk mengcopy gambar, yaitu menggunakan Ctrl J. Atau bisa menggunakan alternatif seperti ini. Kita tempatkan di sini kursornya, kita klik gambar, terus tekan alternatif, geser, tekan gambar dan geser ke samping seperti ini. Sudah. Ini juga alternatif untuk mengcopy gambar, menduplikasi gambar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memindahkan atau memutar posisi gambar tersebut. Contoh, ini kan gambar menghadap ke atas, datar. Jika kita putar, kita bisa menggunakan image rotasi kanvas seperti ini. Untuk lebih simpelnya, ada cara simpelnya, yaitu untuk memutar ini bisa kita klik gambar tersebut, lalu kursornya kita pindah ke pojok sini. Setelah muncul tanda seperti ini melengkung, ini bisa kita klik dan kita tarik. Kita bisa memutar dengan sesuai yang kita inginkan seperti ini. Untuk mengembalikan ke posisi semula, kita bisa menggunakan Ctrl Z, undo atau Ctrl Z. Cara simpelnya yaitu menggunakan Ctrl Z. Seperti ini. Ini sudah kembali semula. Dipindah seperti ini dan di Ctrl Z. Dia kembali seperti semula. Selanjutnya yaitu jika kita ingin memperbesar dan memperkecil gambar, kita menggunakan Shift, lalu tarik di bagian pojok di sini. Untuk memperbesar, memperkecil dengan ukuran yang sesuai dengan sebelumnya, ukuran gambar tersebut. Jadi ukuran gambarnya tersebut tidak miring, akan selalu pada posisi yang baik seperti itu. Jika kita tidak menggunakan Shift, maka akan tertarik seperti itu. Setelah kita tekan Shift, menjadi begini, seperti itu, akan berada di poros yang benar. Selanjutnya yaitu palet. Palet ini berisi layer, channel, dan pad. Di palet ini berisi jendela-jendela kecil yang di dalamnya terdapat perintah dan pilihan untuk dokumen atau gambar yang sedang dikerjakan. Seperti ini. Di menu palet ini banyak
sekali fungsi tombol di sini. Di antaranya yaitu ada efek. Di dalam efek ini terdapat color overlay, outer glow, inner, drop shadow, outer, inner glow, dan sebagainya. Stroke juga ada di sini. Kita bisa memainkan warna dan memodifikasi gambar atau tulisan melalui menu efek ini. Di sini untuk menambah layer, dan di sini ada background, yaitu ketika kita pertama kali membuka foto maka akan tampil seperti ini. Ada indikator kuncinya, terus tanda mata ini juga. Tanda mata ini yaitu untuk melihat layer tersebut. Setiap layer ini ada tanda matanya untuk melihat layer dan menyembunyikannya. Seperti contoh ini, layer pertama ini layer pertama, dan ini layer kedua di belakang. Ini layar pertama, bisa kita sembunyikan melalui mata ini. Kita klik, itu akan hilang. Kita klik lagi, kita akan hilang. Untuk memotong dan sebagainya kita akan bahas di video selanjutnya. Di sini kita bisa save as, di sini. Kita bisa menggunakan PSD. PSD ini adalah file mentahnya Photoshop. Jika nanti kita akan mengedit lagi, menambah lagi atau mengurangi, kita bisa menyimpan menggunakan ekstensi format PSD ini. Untuk menyimpan file JPG-nya kita menjadikan gambar, kita bisa menggunakan JPG ini. Maka itu akan menjadi gambar. Format JPG, bisa juga menggunakan format PNG seperti ini, dan simpan. Baiklah, materi pertama ini dicukupkan sampai di sini, dan kita akan melanjutkan tutorial di materi yang kedua menggunakan gambar yang berbeda mungkin ya, dan kita akan mencoba save dari materi yang kedua tersebut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.